Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Putri, NPM 1872250, kelas PNIP semester 4 B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Saputra Rahman, NPM 1872243 dari Prodi PMIP semester 4 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raul Sebianti Novia Putra, NPM 187222046 dari kelas PMP 4B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembibitan kelapa dalam, Cocos nucifera. Cocos nucifera itu merupakan tanaman serbaguna. Tanaman ini mempunyai nilai ekonomi tinggi pada bagian endospermnya. Biasanya digunakan sebagai bahan pangan dan lain-lain. Tanaman kelapa dalam ini disebut juga sebagai tree of life karena hampir semua bagian tanamannya dapat digunakan untuk kehidupan manusia, untuk kepentingan pekerjaan dan lain-lainnya. Tree of life kalau di dalam masyarakat umum Indonesia sering disebut juga tanaman seribu guna, karena ya dari daun, dari batang, dari buahnya sendiri dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan manusia. Menurut Raul, Tree of Life ini benar atau tidak? Ya, kalau dari menurut gua pribadi sih ya sangat-sangat setuju ya, karena kalau pohon tanaman kelapa dalam itu kan memang dari ujung akar sampai ujung daun itu bisa digunakan semua. Misalnya dalam batang pohon kelapa itu kan bisa dijadiin kerajinan, terus dibuat jembatan untuk penyeberangan, terus untuk kalau pada bagian daun kelapa itu kan bisa dimanfaatkan sebagai atap rumah, anyaman, terus sebagai ternak. Dan kalau untuk kayak akar kelapa itu kan bisa dijadiin obat-obatan herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Itu sih kalau menurut dari gua. Ya, baik. Keren. Baiklah, dengan Novilia bagaimana tanggapannya tentang Tree of Life ini? Menurut saya, tanggapan dari si Rido dan si Raul itu udah sangat setuju karena pohon kelapa dalam ini memang sangat bermanfaat, mulai dari daun dan sampai ujung akarnya. Lalu saya cuma mau menambahkan aja kalau bunga mahkotanya itu bisa untuk dibuat untuk cuka, terus menjadi hiasan untuk kerajinan-kerajinan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang pembibitannya. Pembibitan kelapa dalam mulai dari syarat pohon induk, yaitu umurnya 20-20 tahun, produksi buahnya tinggi 80-120 kg per pohon per tahun. Sesudah itu yang ketiga, kadar kopra tinggi 25 kg per pohon per tahun. Kopra itu adalah, kalau di sebutan lokalnya itu air dugannya itu atau bagian dalam dari endospermnya yang berupa cairan. Itu bagusnya kandungan airnya yaitu 6-7%. Selanjutnya, mahkota berbentuk spherical atau semi spherical. Yang kelima, persyaratannya itu batang kuat dan lurus, bebas dari gangguan hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu ciri buah untuk benih. Ciri buah untuk benih yang pertama yaitu tidak terserang hama penyakit, memiliki ukuran yang sesuai yaitu 22-25 cm, umur buahnya kurang lebih 12 bulan, dan 4/5 bagian buah tepatnya berwarna coklat atau tua. Sudah itu bentuknya bulat dan agak lonjong, sabutnya tidak terluka. Apabila diguncang, di dalamnya itu terdengar suara yang cukup nyaring. Selanjutnya,
Bagaimana Raul tentang keterangan penyiapan benih dan lain-lain? Boleh diterangkan? Oke, baiklah saya akan di sini akan menjelaskan tentang penyiapan benih kelapa dalam. Yang pertama, istirahatkan benih selama kurang lebih 1 bulan dalam gudang dengan kondisi udara segar dan kering. Yang kedua, dilakukan dengan menumpuk buah secara piramidal, tunggal setinggi 1 meter dan diamati secara rutin. Yang ketiga, tidak langsung terkena sinar matahari dan suhu udara dalam gudang yaitu sekitar 25-27 derajat Celcius. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyemaian benih. Yang pertama, syarat lokasi persemaian yang meliputi topografi datar, dekat dengan sumber air, drainase baik, dan dekat dengan lokasi penanaman. Yang kedua, persiapan bedengan atau polybag yang meliputi olah tanah sampai gembur sedalam 30-40 cm, bentuk bedengan dengan lebar 2 meter, tinggi 25 cm, dan panjang tergantung lahan dengan jarak antar bedengan 60-80 meter. Ukuran polybag 50 x 40 cm dan tebal 0,2 mm. Kemudian diisi dengan tanah topsoil halus tinggi 2/3. Teknik penyemaian yang ketiga adalah pendederan dengan penyayat benih selebar kurang lebih 5 cm pada tonjolan sabut sebelah tangkai berhadapan sisi terlebar dengan alat yang tajam dan jangan diulang. Teknik yang keempat, desinfektan benih dengan insektisida dan fungisida selama 2 menit. Yang kelima, tanam benih dalam tanah sedalam 2/3 bagian dengan sayatan menghadap ke atas dan mikrofil ke timur. Teknik yang keenam, penanaman dengan posisi segitiga bersinggungan yang meliputi setiap 1 meter persegi dapat diisi 30-35 benih atau 25.000 butir areal 1 hektar. Lama pembibitan 5-7 bulan dengan jarak tanam 60 x 60 x 60 cm, jumlah bibit yaitu sekitar 24.000 per hektar. Untuk lama pembibitan 7-9 bulan dengan jarak tanam 60 x 60 x 60 cm dengan jumlah bibit 17.000 per hektar. Dan untuk lama pembibitan selama 9-11 bulan dengan jarak tanam 60 x 60 x 60 cm, jumlah bibitnya 1.000 per hektar. Teknik yang ketujuh adalah bila disemai di bedengan, maka setelah benih berkecambah, yaitu memiliki panjang tunas 3-4 cm, perlu dipindahkan ke polybag. Dan kemudian teknik yang terakhir, yaitu teknik penerapan, adalah persemaian di polybag berlangsung selama 6-12 bulan, berdaun kurang lebih 6 helai dan tinggi 90-100 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teknik penyemaian benih. Di antara kalian, apakah ada yang ingin menanggapi dari pernyataan dari saya tersebut? Ya, saya ingin menanggapi materi yang disampaikan oleh Raul. Materi yang disampaikan oleh Raul itu benar. Mengenai syarat lokasi persemaian dan penyiapan bedengan itu sangat penting untuk menjaga kesempurnaan benih agar tidak rusak, terserang penyakit, dan lain-lain. Terutama pada topografi, drainase harus dekat dengan sumber air dan dekat dengan lokasi penanaman, itu untuk mengurangi kerusakan atau kecacatan dari benih tersebut. Bagaimana tanggapan dari Novel? Kalau untuk saya sih udah cukup dari materi dari Raul maupun tanggapan dari Rido. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya mengenai pemeliharaan penyemaian akan dijelaskan oleh Saudari Novia Putri. Kepada Saudari Novia Putri dipersilakan. Ya, terima kasih Raul. Saya mau membahas tentang pemeliharaan penyemaian kelapa dalam. Jadi, pemeliharaan penyemaian itu ada dua, pemeliharaan saat pendederan sama pembibitan. Jadi, yang pertama itu pemeliharaan saat pendederan.
Yang pertama itu dilakukan penyiraman, dilakukan dengan gembor atau sprinkle pada 2 hari. Jadi hari pertama itu sebanyak 5 liter per meter persegi tiap pagi dan sore. Terus hari kedua itu 6 liter per meter persegi. Untuk mengetahui cukup tidaknya penyiraman, itu setelah 2 jam pada bagian sayatan ditekan dengan ibu jari. Kalau keluar air berarti penyiraman itu udah cukup. Terus yang kedua itu melakukan pembersihan rumput-rumputan. Itu bertujuan untuk mencegah adanya inang hama dan penyakit. Lalu pemeliharaan penyemaian yang kedua itu pemeliharaan saat pembibitan. Yang pertama itu penyiraman, dilakukan sampai jenuh. Kebutuhan penyiraman per polybag per hari tergantung umur bibit. Tadi udah disampaikan sama Raul kalau nggak salah sih. Terus untuk yang kedua itu proteksi. Proteksi dengan pemberian insektisida atau fungisida dengan dosis rata-rata 2 cc per liter. Disemprotkan pada tanaman sampai basah dan merata. Lalu yang ketiga itu penyiangan gulma, dilakukan setiap 1 bulan sekali. Terus yang keempat itu pemupukan. Pemupukan itu menggunakan pupuk NPK dan MG yang dilakukan sebulan sekali. Lalu yang terakhir itu seleksi bibit. Terus selanjutnya itu pemindahan bibit, karena bibit udah jadi, bibit di polybag itu dipindahin pada umur 9 sampai 12 bulan. Akar yang keluar dari polybag itu harus dipotong dan dipindahkan pada saat musim hujan. Itu yang disarankan. Sekian dari materi saya. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya, di sini saya akan menanggapi dari penjelasan dari Saudari Novila Putri. Nah, mengenai tentang pemeliharaan penyemaian pada tanaman kelapa dalam ini hampir sama dengan pemeliharaan penyemaian pada tanaman lain, guna untuk mengurangi risiko kerusakan yang terjadi pada bibit tanaman, sehingga bisa memaksimalkan produktivitas dari tanaman tersebut dan bisa terhindar dari penyakit dan segala gangguan hama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas tanggapan dari Saudara Raul. Sekarang kami akan menyajikan sebuah cuplikan mengenai pembibitan kelapa dalam. Check it out! Tada!
Sekian yang dapat kami sampaikan materi mengenai pembibitan kelapa dalam. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga video yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.